Hai guys, welcome back in Acute Channel. Hari ini aku mau masak rendang sapi. Bahan-bahannya, daging sapinya aku pakai 1 kilogram. Ini masih besar-besar ya, belum dipotong kecil-kecil. Nanti aku akan potong kecil-kecil. Bumbu irisnya, bawang merah yang ukuran kecil 12 butir, kalau yang ukuran besar 10 butir aja ya. Bawang putih 2 butir, serai yang udah digeprek 2 buah, daun jeruk 10 lembar dan daun salam 2 lembar, santan kelapa 2 kelapa, ini dari 2 kelapa. Bumbu rendangnya aku beli jadi di pasar tradisional. Kalau kalian mau ngeblender sendiri bisa kalian baca. Ini dia resep bumbunya. Dan kelapa gongseng 1 sendok makan. Pelengkapnya bisa ditambahkan garam setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kentang kecil 1/4 kilogram. Pertama, pastikan daging udah kita cuci bersih semua, baru kita potong kecil-kecil segini kurang lebih. Jangan kecil-kecil banget juga ya guys, tapi sesuai selera juga sih, kalian maunya sebesar apa. Kalau aku sih biasanya segini kotak-kotaknya, karena kan nanti dia pas dimasak akan menciut. Selanjutnya kita iris-iris semua bawang merah dan bawang putih. Untuk daun jeruknya dirobek-robek semua ya guys, tapi jangan sampai putus supaya wanginya lebih keluar, lebih harum. Panaskan minyak goreng secukupnya, kurang lebih segini. Masukkan bawang merah, kita tumis. Kemudian masukkan juga bawang putih. Tumis sampai bawangnya setengah matang atau sampai wangi. Setelah sudah harum, masukkan bumbu rendangnya. Terus kita aduk-aduk kembali supaya dia bersatu dengan bawang merahnya. Masukkan juga 1 sendok makan kelapa gongseng. Terus kita aduk-aduk kembali supaya kelapa gongsengnya bersatu dengan bumbu rendang yang tadi. Kita tumis kurang lebih 2 menitan atau sampai warnanya berubah menjadi coklat. Masukkan daun jeruk, daun salam, dan serai yang udah digeprek. Nah, udah mulai coklat nih guys warnanya. Udah bisa kita masukkan daging sapinya. Terus kita aduk kembali sampai daging sapinya bersatu menyerap dengan bumbu rendangnya. Diaduknya kurang lebih 2 menitan ya guys. Nah, udah mulai menyerap nih guys daging sapinya. Saatnya kita masukkan santan encernya sampai kualinya penuh. Terus kita aduk-aduk sampai semuanya bersatu. Tips supaya daging cepat empuk, masukkan 1 buah garpu stainless steel. Dijamin daging cepat empuk deh guys.
Santan rebusan pertama sudah mulai menyusut, saatnya kita masukkan kembali santan rebusan yang kedua. Masukinnya ya sampai kualinya penuh lagi guys. Jadi kita biarkan kembali sampai menyusut lagi kayak tadi. Santan rebusan kedua udah mulai menyusut kembali, saatnya kita masukkan santan kentalnya. Ini nggak aku campur apa-apa, pure santan dari kelapa. Kita masukin sampai kualinya penuh seperti tadi, terus kita aduk-aduk sesekali sampai santannya menyusut kembali. Jangan lupa pakai api sedang aja ya guys, supaya dagingnya empuknya sempurna. Santannya udah mulai menyusut kembali nih guys, lihat sudah mendidih. Saatnya kita masukkan kentang bulat-bulatnya, terus kita aduk-aduk hingga menyerap. Jadi masukin kentangnya di rebusan yang ketiga ya guys, supaya kentangnya enggak cepet empuk. Ini udah mulai mendidih kembali, udah bisa kita masukkan garam. Sebelum memasukkan garam dikoreksi rasa dulu, karena biasa kalau bumbu jadi itu sudah asin. Jadi aku ini tambahin garamnya setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan kaldu bubuk seperempat sendok teh. Terus kita aduk-aduk deh hingga merata. Yuhu, rendangnya udah menyusut lagi nih guys. Ini udah mateng ya guys, udah bisa kita santap. Tapi kalau kalian masih mau dikeringin lagi juga nggak masalah. Kalau berkuah seperti ini namanya rendang kalio, seperti di rumah-rumah makan Padang. Kalau aku sih biasanya segini masak rendang, tekstur, kekentalan, dan kuahnya. Tapi ada orang yang seleranya rendangnya itu sampai warna hitam, kering. Ini udah menyerap semua, dagingnya dijamin empuk, kentangnya juga. Tara, ini dia guys, rendang sapi ala dapur Najute sudah siap untuk kita habisin nih guys. Tinggal ambil nasi, makan pakai ini, dijamin makannya nambah-nambah, rasanya enak banget loh guys. Udah aku cobain tadi, dagingnya ini udah empuk sempurna, udah gurih banget, kentangnya juga. Sebenarnya masak rendang itu mudah, cuman kita hanya butuh kesabaran yang ekstra karena masaknya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Biasanya aku masak rendang itu 3 jaman guys, supaya dagingnya empuk tanpa dipresto. Dan kenapa kulit kentangnya nggak aku kupas, supaya dia nggak cepat basi. Kalau dikupas itu nanti cepat basi guys. Jadi aku memang nggak pernah aku kupas kalau kentang yang kecil-kecil ini. Oke, sekian video saya hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton ya guys. Semoga video saya selalu bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share ke media sosial yang kalian punya, and subscribe, aktifkan tombol loncengnya juga ya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Bye bye.